banyak sekali sayap-sayap serangga ya. Jadi hari ini saya akan mencoba bermain dekat rumah dan mencari binatang apa saja yang ada di sekitar rumah. Oke, ikuti keseruannya, lanjut. Halo Sobat Alas, kali ini aku akan mengajak kalian untuk mencari binatang di sekitaran rumah. Hewan pertama yang aku temukan adalah siput tanpa cangkang. Ini adalah jenis moluska gastropoda yang tubuhnya tidak memiliki cangkang keras seperti siput pada umumnya. Siput ini memiliki tubuh yang lunak dan sering disalahartikan dengan hewan lain seperti lintah karena penampilannya. Sejauh ini di sekitaran rumah baru itu yang saya temukan. Dan sekarang kita coba cari agak jauh dari rumah ke sana. Kira-kira ada hewan apa lagi? Karena di sekitaran rumah tidak banyak hewan yang aku temukan, akhirnya aku bergeser sedikit lebih jauh dari rumah dan aku menemukan laba-laba yang sedang membuat sarang. Ini adalah laba-laba jaring emas. Laba-laba ini paling sering aku temukan kalau sedang ke hutan. Meskipun ukurannya yang besar dan penampilannya yang menyeramkan, laba-laba ini tidak memiliki bisa yang berbahaya. Gigitan laba-laba ini mungkin menyebabkan rasa sakit ringan atau pembekakan lokal, tetapi gejalanya bisa hilang dalam waktu singkat. Di atas pohon kelapa, saya melihat ada kelelawar yang sedang tertidur dan saya mau coba zoom menggunakan lensa telezoom 2x28 kali. Di sini aku juga menemukan kelelawar yang sedang tertidur di balik daun kelapa. Kelelawar adalah hewan nokturnal atau yang aktif di malam hari. Aku menemukan bekicot atau sering disebut keong racun. Meskipun disebut keong racun, sebenarnya bekicot bisa dimakan setelah diolah dengan benar. Di beberapa tempat, bekicot bisa diolah menjadi berbagai macam makanan. Di antara semak-semak ini, aku menemukan banyak hewan kecil. Ada capung jarum, kalau di bahasa saya ini namanya capung jarum. Terus ada engkang-engkang yang di air. Dan ada laba-laba kecil yang warnanya putih. Saya kurang paham kalau jenis laba-laba karena banyak sekali jenis laba-laba. Dan yang paling umum saya jumpai itu laba-laba yang ukurannya gede-gede. Aku menemukan kumbang yang warnanya cantik. Jika terkena matahari, warnanya bisa mengkilap. Ya, ini juga ada sekumpulan ulat ya, dan ini sedang melakukan metamorfosis biasanya. Ini adalah jenis ular jati. Meskipun tidak membahayakan, tapi kemunculannya cukup menggelikan karena sekali muncul langsung banyak. Selain hewan, saya juga menemukan tumbuhan dan ini salah satu jenis putri malu yang kalau kita sentuh daunnya akan menutup. Saya menemukan belalang dan ini adalah jenis belalang nyungcung karena bentuk kepalanya ini yang runcing, makanya di kami ini menyebutnya belalang nyungcung. Dan biasanya di rumah kosong ini banyak serangga-serangga yang menghuninya. Coba kita cek ada serangga apa aja di dalamnya. Nah, ini dia.
Ini adalah salah satu binatang atau serangga predator. Ini adalah undur-undur. Kita coba tangkap. Dan ini banyak sekali. Ada yang di sini juga banyak. Kita coba cari. Wah, ini dia tuan rumahnya. Orang-orang zaman dulu, orang tua ya, termasuk kakek saya dulu pernah mengonsumsinya karena katanya ini bisa dijadiin obat. Dan ada juga orang-orang yang mencarinya menggunakan sedotan seperti ini. Jadi caranya seperti ini. Ini ditiup, dia akan keluar. Ini seperti ini. Nah, kelihatan langsung kan? Coba lagi. Coba. Ini ada nih. Oke. Dari arah sini saya mencium aroma yang kurang sedap. Kita coba cek saja. Ini saya nemuin banyak sekali kayak sayap-sayap serangga ya, kayak sayap-sayap. Ini ada ceri cangkas, jenis belalang ceri cangkas yang suaranya cukup nyaring. Terus ada lagi di pojok-pojokan di sini, dan yang paling parah di sini. Kira-kira bekas binatang apa ini, guys? Ini dia cuma dimakan ininya aja ya, badannya aja, untuk sayap-sayap. Terus ada di bekas kakinya panjang sekali, bekas kaki belalang ini panjang sekali, guys. Laba-laba yang besar yang tadi kita jumpai juga, ini kakinya, salah satu kakinya ada nih, dari yang gede sampai yang kecil. Seperti ini juga ada. Nah, ini paha, penggal pahanya. Coba kalian komentar, kira-kira ini binatang apa? Kalau kelelawar ini nggak ada di atas nih. Nggak ada kelelawar di atas. Tuh, kalau ini kotoran apa ya ini ya? Kalau disebut kotoran belalang, kotoran belalang. Kalau disebut kotoran kelelawar, ini terlalu besar, guys. Ya, dan ini tuh bekas belalang yang tadi. Tadi kan bagian sayap dan kaki-kakinya. Sedangkan ini kayak bagian organ tubuhnya yang udah jadi berak, udah jadi kotoran. Tuh, gede juga nih. Dan ini bekas apa? Coba tulis di kolom komentar. Sudah ada di luar dari rumah kosong, dan kita cari ke daerah pohon-pohon bambu seperti ini. Saya menemukan burung cablak di sini. Burung cablak itu sejenis burung hantu, dan dia hewan nokturnal, hidupnya malam hari, dan dia terbang ke sana, terbang ke sebelah sana. Oke, ini yang maksud saya dari burung cablak. Dia ada nyamperin, terbang. Oke, kita coba zoom pakai lensa itu kayak terbang lagi. Oke, ini saya lihat ada pohon berlubang
kira-kira ada hewannya enggak ya. Jadi kita coba lihat. Apakah ada hewan? Nah, kalau pohon berlubang gini biasanya bisa digunakan buat tupai kekes juga nih, buat sarang mereka. Cuman tadi kosong ya. Sejauh ini saya belum menemukan binatang yang aneh sih. Cuman next kita cari, karena ini di sekitaran rumah. Mungkin di lain video kita cari yang ada di hutan-hutan. Tadinya saya mau ke hutan, cuman cuacanya mendung dan tadi juga ada sedikit gerimis. Jadi saya ragu buat main ke hutan. Ya, oke. Mungkin itu dulu petualangan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Oke.